Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan matkul pemrograman 2 dengan dosen pengampu Bugalusa Putri Eskom Enkom. Jadi di sini kami sudah membuat aplikasi kasir restoran sederhana dengan beranggotakan untuk yang pertama ada Elang Nurjaya dengan NIM 211011450314. Lalu yang kedua ada Eva Arnas 211011450174. Lalu untuk yang ketiga ada Muhammad Arzaki Barik Pratama dengan NIM 211011450369. Jadi di sini kami membuat aplikasi kasir restoran sederhana dengan GUI. Di sini ada menu transaksi, ada menu registrasi, ada login, lalu ada menu masakan juga. Nah, untuk fitur dan pembagian hak aplikasi yang sudah kami buat, di sini untuk administrator itu bisa mengakses semua fitur yang sudah dibuat, mulai dari login, logout, view menu masakan, kelola menu masakan, registrasi akun, kelola transaksi, dan generate laporan. Lalu, untuk waiter atau kasir hanya dapat mengakses fitur login, logout, view menu masakan, kelola menu masakan, lalu kelola transaksi. Untuk owner sendiri dapat menggunakan fitur login, logout, view menu masakan, kelola menu masakan, lalu kelola transaksi, dan generate laporan. Nah, untuk pelanggan sendiri hanya dapat mengakses fitur login, logout, dan view menu masakan saja. Lalu di sini ada use case diagram aplikasi yang sudah kami buat. Jadi di sini untuk gambar administrasi itu dia dapat menginput data registrasi, menginput data transaksi yang sudah dibuat, lalu menginput menu masakan mulai dari menghapus atau menambah menu masakan yang baru. Lalu untuk si waiter atau kasir sendiri, dia hanya dapat menginput transaksi yang sudah dibuat atau mengupdate lalu menghapus transaksi yang sudah dibuat juga. Lalu dapat menginput menu masakan yang baru atau mengupdate menu masakan yang sudah ada atau menghapus menu masakan yang sebelumnya sudah ada. Lalu untuk owner sendiri dapat melihat laporan transaksi, menginput transaksi, dan sedangkan untuk pelanggan hanya dapat melihat menu masakan yang sudah dibuat. Nah, lalu untuk desain aplikasi yang sudah kami buat, di sini kami sudah membuat untuk desain dari transaksi itu sendiri yang berisikan dari ID transaksi, nama pelanggan, untuk ID masakan, tanggal pembelian, terus jumlah pembelian dan total bayar. Lalu ada fitur login juga, lalu ada fitur registrasinya juga, ada fitur masakan. Nah, untuk masakan ini adalah harga-harga dari masakan yang sudah kami buat, seperti itu. Jadi, untuk demo aplikasinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu demo aplikasi. Di sini part pertama itu ada mendesain GUI aplikasi. Di sini ada login, transaksi, masakan, dan registrasi. Dan di sini ada desain aplikasi, database aplikasi, dan file koneksi Java yang menghubungkan database MySQL dengan Java NetBeans yang sebelumnya kita sudah harus menjalankan SIMPP-nya untuk menghubungkannya. Di sini kita hubungkan ID masakan di DB restoran masakan ke ID masakan di DB restoran transaksi. Dan di sini juga kita telah buat DB restoran dengan tabel user, transaksi, dan masakan. Di sini ID pun sudah kita buat dengan level masing-masing 1 sampai 4. Baik, kita lanjut ke materi. Coding menu login. Menu login ini akan menentukan hak level akses mana yang akan bisa diakses. Contohnya level ID 1 administrator, setelah login akan masuk ke registrasi, level 2 dan level 3 akan masuk ke menu transaksi, dan level 4 hanya ke menu pelanggan. Timeline coding backend-nya atau source-nya. Dan flowchart sini saya akan menjelaskan flowchart algoritma login di mana username dan password harus dimasukkan untuk menentukan ID level. Jika tidak sesuai maka akun tidak ditemukan, jika ya maka akan sesuai dengan level ID yang telah disetting 1 sampai 4. Dan menu registrasi yaitu menu untuk registrasi user akun untuk bisa akses login. Di sini timeline coding backend atau source-nya. Dan part 5 coding menu masakan untuk mengupdate menu-menu masakan yang tersedia. Baik, di sini saya akan mendemokannya dengan level user yang sudah tersedia. Contohnya level user 1 yang sudah kita masukkan terlebih dahulu. Dia itu masuk ke menu registrasi. Lalu kita akan coba masuk user ID level 2 yaitu kasir. Dia akan dilempar ke menu transaksi. Coba kita masuk
ID level 3 yaitu owner, sama menu transaksi dan pelanggan. Dia hanya menu masakan sesuai dengan yang kita create di database. Di sini saya akan mencontohkan untuk mengupdate masakan. Kita logout, kita coba pakai admin level 1. Kita akan coba mengupdate menu masakan. Contohnya di sini kita ganti jadi habis sate padang. Kita update habis dan kita coba masukkan masakan baru, misalnya ketupat sayur. Harganya misalnya 15.000. Tersedia, kita coba update. Kita coba input. Di sini berhasil. Yang tidak tersedia atau habis maka tidak akan ada di sini. Dan kita bisa masukkan tanggalnya. Di sini sudah berhasil. Kita coba contoh masukkan jumlah bayarnya 3 misalnya. Kita coba input. Klik yes untuk melanjutkan. Di sini berhasil. Ini ayam sudah berhasil. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menunjukkan penjelasan dari teman saya tadi. Di sini saya melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu menambahkan Gkalender dan coding menu transaksi. Baiklah, kita pergi dulu ke NetGain-nya. Kemudian di menu transaksi kita lihat di desain, lalu kita tambahkan paletnya yaitu Gkalender di sini. Nah, setelah ini kita bisa menginput kalender sesuai dengan menu transaksi yang ada. Kemudian kita pergi ke menu login. Selanjutnya kita login. Setelah kita masuk ke menu login, untuk melakukan menu transaksi kita pergi dulu ke transaksi, menu transaksi. Kemudian kita masukkan nama pelanggan, misalkan nama saya Arnas. Selanjutnya kita pilih masakan apa yang mau kita tampilkan ya. Contoh saya menggunakan sate padang. Kemudian tanggalnya kita pilih dengan tanggal hari ini sesuai dengan tanggal transaksi yang ada. Misalkan kita di sini menggunakan jumlah beli, kita masukkan 6. Kemudian kita input. Di sini ada pertanyaan, mau kita lanjutkan atau tidak, kita pilih yes. Nah, kita cek di menu transaksi sudah terdapat nama saya di sini dengan ID masakan 7, kemudian tanggalnya sesuai dengan tanggal hari ini. Kemudian jika kita ingin mencetak dari menu transaksi yang ada, kita pergi ke menu cetak. Nah, di sini sudah tertampil dari data-data yang kita input sesuai dengan yang kita masukkan tadi. Di sini ada beberapa data yang saya masukkan, termasuk nama saya tersendiri yang tadi. Kemudian untuk mencetak, kita bisa melakukan di menu print. Nah, kita bisa cetak di sini dalam bentuk PDF. Atau kalau misalkan kita ingin menyimpan untuk digunakan di kemudian hari, kita bisa menggunakan menu save. Kita tinggal pilih lokasi penyimpanan dan kita save. Selanjutnya ada timeline coding backend dan source. Pertama yaitu membuat variable default, table, model, prepare, statement, result, set class koneksi, kemudian membuat kelas dan mengisi construction-nya komponen GUI. Selanjutnya membuat refresh table dan membuat refresh combo. Selanjutnya ada coding input, coding table, coding button update, coding button delete, dan tambahkan koneksi refresh table. Kemudian membuat fungsi cetak laporan dengan e-report Java, yaitu yang sesuai saya jelaskan tadi. Selanjutnya ada level-level tadi yang sesuai dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Selanjutnya ada aplikasi kasir restoran. Di sini sesuai dengan penjelasan dari awal. Ada demo aplikasi, mendesain GUI, dan mendesain database sampai dengan coding menu masakan sampai bisa dicetak dan di print. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.